Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya? Semuanya baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik, Ananda, dalam kesempatan pagi hari ini yang sangat cerah, alhamdulillah, kita akan kembali lagi belajar IPAS ya bersama Ibu. Dan untuk hari ini agenda kita ini menyenangkan sekali ya, karena kita akan nonton video. Kemudian setelah nonton video kita akan mempersiapkan untuk proyek IPAS ya. Oke, sebagaimana yang Ibu sampaikan ya dari awal, jika proyek IPAS ini kita akan membuat rumah impian ya, rumah impian dengan memanfaatkan energi dari matahari menggunakan panel surya. Alhamdulillah ya. Dan yang paling membuat hati senang yang lain adalah untuk peralatannya akan difasilitasi oleh sekolah ya. Yeay, oke ya. Tepuk tangan guys. Oke. Jadi nanti untuk panel surya peralatannya disiapkan dari sekolah ya. Oke. Sama-sama. Oke, Ananda, kita akan nonton video ya. Jadi izin Ibu share screen. Oke. Oke, yang di rumah sudah bisa lihat videonya? Ya. Lalu kemudian untuk yang di rumah, Ibu mengundang yang lagi banyak kuota, silahkan bergabung bersama Ibu ya. Videonya on cam ya. Kalau misalnya kuotanya seret nih sebentar lagi menjelang pertengahan bulan mau akhir bulan, boleh nggak pakai video nggak apa-apa ya. Tapi mohon untuk menyimak dengan seksama ya. Oke. Sip. Ini kemarin udah ya. Nah, sekarang kita ke sini ya. Oke. Sebelum kita nanti melakukan proyek mengenai panel surya, ya karena kita sudah belajar dengan luas ya, secara general tentang energi, perubahannya, macam-macam energi, aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang hari ini Ibu ingin lebih mengajak kita untuk membangun pemahaman tentang panel surya. Karena proyek kita adalah tentang rumah idaman memanfaatkan energi matahari ya, panel surya. Seperti itu. Jadi ini fokusnya ke panel surya. Kalau kemarin general energi perubahannya, sekarang panel surya ya. Jadi one of energi terbarukan atau one of renewable energy yang pemanfaatannya masih belum optimal. Tapi mungkin dengan insight yang kita miliki di masa yang akan datang, kalian mungkin mempertimbangkan rumah kita untuk memakai panel surya ya. Oke. Nah, video yang pertama ini sangat menarik sekali ya, membuka wawasan ya, enlightening juga. Jadi apa jadinya jika di di Gurun Sahara ya, di Gurun Sahara yang terdapat di bagian utara Afrika sebagai daerah dengan titik panas terbanyak dan daerah yang menerima intensitas cahaya matahari terpanjang sepanjang tahun di dunia, yaitu Gurun Sahara. Ya, berarti sangat berpotensi kan untuk dijadikan tempat lahan panel surya. Nah,
apabila gurun Sahara semuanya dijadikan lahan panel surya, what will be happen? Ya, apa yang akan terjadi? Ini sangat menarik sekali ya. Oke, any further ado ya. Pokoknya kita sekarang akan nonton ya. Durasinya 13 menit. Just pay attention. Lalu tolong ditulis kira-kira apa yang penting, nanti saya tanya seperti biasa. Yang mau brainstorming akan ditambah nilainya seperti biasa 5 poin ya. Lumayan ya. Oke, 1, 2, 3. Gurun Sahara dikenal sebagai gurun panas terbesar di dunia. Tapi, gurun ini mungkin saja lebih besar dari yang kita sadari. Gurun ini membentang hampir seluas daratan Cina dan melewati 10 negara yang berbeda dengan 3 zona waktu yang berbeda pula. Gurun ini selalu diliputi oleh paparan sinar matahari. Peta ini menunjukkan waktu matahari bersinar dalam 1 tahun di seluruh dunia. Ada beberapa titik panas yang terlihat di wilayah Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Afrika Selatan. Tapi tidak ada tempat dimanapun di dunia yang memiliki banyak sekali titik panas selain Sahara. Sebagian besar wilayah di Sahara mendapatkan lebih dari 3.600 jam paparan sinar matahari selama setahun. Sebagian lainnya mendapat lebih dari 4.000 jam paparan sinar matahari dalam setahun. Sebagai perbandingan, ini berarti hampir 4 kali lebih banyak sinar matahari yang menyinari negara Jerman. Fenomena ini terjadi karena gurun Sahara terletak tepat di bawah garis balik utara, yang berarti bahwa sinar matahari sepanjang tahun akan langsung jatuh ke garis itu. Awan di Sahara juga hampir nggak pernah terbentuk dan bahkan nggak ada sama sekali di seluruh wilayahnya. Ini berarti sinar matahari tidak pernah terhalangi. Karena itulah Sahara menjadi lokasi paling tepat di dunia untuk menempatkan panel surya dan menjadi penghasil tenaga surya. Bagaimana jika kita menutupi seluruh wilayah gurun itu dengan panel surya? Berapa banyak energi yang bisa kita hasilkan? Dan bagaimana jika hal itu bisa mengubah kondisi planet kita? Mari kita bahas lebih jauh. Oke, pertama kita akan mulai dari sini. Ini adalah lokasi pembangkit listrik tenaga surya yang ada di Maroko, sebuah pembangkit listrik tenaga surya terbesar di dunia. Panel surya ditanam di area seluas 25 km persegi dan mampu menghasilkan 582 megawatt listrik. Pembangkit listrik ini bahkan mampu menyimpan tenaga surya dalam bentuk garam cair super panas yang bisa juga menghasilkan listrik meskipun pada malam hari. Setelah berinvestasi lebih dari 9 juta dolar untuk pembangunan pembangkit listrik ini, Maroko berencana akan menambah lagi 4 lahan panel yang mirip seperti itu di Sahara, yang secara keseluruhan akan menghasilkan listrik lebih dari 2.000 megawatt. Ini cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik sebanyak 38% bagi negara tersebut setiap tahunnya. Proyek ini akan mengubah Maroko menjadi negara penghasil tenaga surya terbesar di dunia dan menjadi satu-satunya negara di Afrika yang memiliki jalur kabel listrik sampai ke Eropa. Sebagian besar dari energi listrik ini akan diekspor ke negara-negara Eropa sebagai pendapatan negara. Tapi, semua energi listrik itu dihasilkan hanya dari 5 lahan panel surya yang relatif kecil loh. Apa yang terjadi jika kita berpikir lebih jauh lagi dengan memperluasnya? Salah satu dari sedikit organisasi yang melihat potensi Sahara dalam memproduksi tenaga surya di masa depan adalah perusahaan energi dari Jerman bernama Desertec yang juga menjadi investor dalam proyek pembangkit listrik tenaga surya Maroko. Menurut penelitian dan data yang diambil dari Badan Luar Angkasa Jerman, jajaran panel surya seukuran ini saja di Sahara bisa memenuhi kebutuhan listrik sampai 100% bagi negara itu.
Lalu, jika jajarannya seluas ini, bisa memenuhi kebutuhan listrik seluruh negara di Eropa. Sementara jika ukurannya menjadi seluas ini, maka bisa memenuhi kebutuhan energi listrik modern bagi dunia dengan tenaga sebesar 18 triliun watt. Mengingat bahwa panel surya biasa menghasilkan sekitar 350 watt tenaga listrik, jajaran panel surya yang jauh lebih besar ini akan mencakup sekitar 51,4 miliar panel, yang berarti sebesar negara bagian New Mexico. Sebuah lahan yang sangat luas, tapi ini belum apa-apa jika dibandingkan dengan luas Sahara yang juga memiliki populasi yang sangat jarang. Hanya ada sekitar 2,5 juta orang yang tinggal di sepanjang Sahara, yang berarti kepadatan penduduknya setara dengan Siberia. Ini sangat memungkinkan untuk menanam panel surya sebanyak itu di Sahara, tanpa menimbulkan banyak dampak negatif bagi penduduk lokal. Proyek yang direncanakan oleh Desertec tidak sepenuhnya akan mengubah Sahara menjadi lahan panel surya. Tapi tetap aja, ini adalah sebuah proyek yang ambisius. Ide dari proyek ini sebenarnya adalah membangun lahan panel surya melintasi batas Sahara, lalu lebih jauh lagi menuju Timur Tengah. Setelah selesai dibangun, lahan-lahan panel ini akan memenuhi kebutuhan listrik di hampir seluruh negara Afrika dan Timur Tengah. Saat mengirimkan kelebihan daya melalui kabel yang menembus Eropa, bisa menyuplai kebutuhan listrik sebanyak 15% bagi seluruh benua tersebut. Ini adalah sebuah rencana yang memerlukan riset mendalam dan investasi yang sangat besar. Tapi kenapa mereka hanya berencana membangun panel surya di sekeliling perbatasan Sahara saja? Meskipun banyak sekali keuntungan dari membangun panel surya di wilayah Sahara yang kosong, ternyata banyak juga masalah yang ditimbulkannya. Wilayah Sahara yang kosong memang merupakan sebuah berkah sekaligus kutukan. Di satu sisi, ini tidak berarti tidak perlu ada orang-orang yang harus direlokasi atau dipindahkan dari tempat tinggalnya. Tapi di sisi lain, tidak ada infrastruktur apapun yang benar-benar perlu mendapatkan pasokan listrik dalam jumlah besar dengan cara yang lebih hemat. Maksudku, lihat aja deh peta ini. Hanya ada 4 jalanan yang membentang di sepanjang Sahara dari utara sampai ke selatan. Banyak sekali lahan kosong yang luas di sepanjang gurun itu, yang sama sekali gak memiliki jalan. Dan hanya sebagian wilayah seperti di barat Laut Chad, jaraknya sejauh lebih dari 600 km dari jalan terdekat. Mengangkut miliaran panel surya ke wilayah terpencil seperti ini akan memerlukan pembangunan jalan atau rel kereta yang sangat banyak dan biaya mahal. Oleh karena itu, Desertec hanya berencana membangun lahan di sekeliling perbatasan Sahara saja. Tapi, lupakan hal itu sebentar aja deh, dan mari kita pikirkan biaya pengadaan panel surya yang akan dijejarkan di gurun Sahara. Satu panel surya yang menghasilkan daya sebesar 350 watt, harganya saat ini adalah sekitar $450 atau sekitar 6,5 juta rupiah. Kita tahu bahwa biaya yang akan dikeluarkan akan sangat besar untuk mengangkut dan memasang semua panel surya itu di tengah-tengah wilayah yang paling terpencil di dunia tersebut. Tapi, kita akan tetap membahas biaya yang sangat mahal ini, ditambah lagi biaya pengiriman sebesar $300 untuk infrastruktur, serta tambahan $250 lagi untuk biaya pemasangan. Jika ditotalkan, biaya pemasangan panel dengan daya 350 watt saja adalah sebesar $1.000 atau sekitar 14,5 juta rupiah. Nah, dari sini kita bisa hitung jika ada 51,4 miliar solar panel yang akan memenuhi lahan seluas New Mexico, berarti memerlukan biaya sekitar $51,4 triliun Amerika. Sebagai perbandingan, ini hampir mendekati 60% GDP atau produk domestik bruto seluruh dunia. Tapi itu akan memungkinkan kita untuk segera mengganti semua listrik kita dengan tenaga surya yang terbarukan. Ini sungguh luar biasa. Baiklah, sekarang anggap aja kita memiliki jumlah uang yang gak terbatas dan kita akan terus memenuhi seluruh wilayah Sahara dengan panel surya. Apa yang bakalan terjadi sekarang? Sebagai awal,
Jika kita menganggap panel surya itu 100% efisien, seluruh Sahara mungkin akan menghasilkan tenaga sebesar 1.300.000 terawatt listrik selama setahun. Sebagai perbandingan aja, manusia di seluruh dunia telah menghabiskan 173.000 terawatt energi pada tahun 2020, dan itu bukan hanya energi listrik saja, tetapi seluruh energi yang kita pakai dari segala yang kita lakukan sepanjang tahun 2020. Gurun Sahara yang tertutup oleh panel surya akan membangkitkan energi yang 7 kali lebih besar lagi, yang akan digunakan oleh sekitar 8 miliar penduduk di dunia. Jelas aja, hal ini akan mendatangkan perubahan revolusioner yang mampu dilakukan oleh manusia di dunia. Tidak hanya mendekati tipe 1 peradaban dalam skala Kardashev aja, tapi kekuatan luar biasa yang diberikan kepada umat manusia dengan memanfaatkan gurun Sahara ini juga mendatangkan akibat yang signifikan. Permukaan hitam panel surya yang menyelimuti Sahara akan menyerap seluruh sinar matahari yang jatuh di Sahara. Hanya sebagian kecil dari energi yang masuk itu bisa diubah menjadi energi listrik, sementara sebagian besarnya akan dikembalikan lagi ke lingkungan sekitarnya sebagai panas. Secara bergantian, panas itu akan memicu semacam umpan balik yang terus berputar, di mana panas tersebut kemudian akan dipancarkan lagi oleh panel surya. Ini akan menciptakan perbedaan suhu yang drastis antara daratan dengan lautan di sekitarnya. Pada akhirnya, ini akan menurunkan tekanan udara di permukaan, menyebabkan udara lembab naik, lalu mengembun menjadi awan dan hujan akan melintasi gurun. Jadi, dengan menutupi seluruh wilayah Sahara dengan panel surya, maka proses teraformasi akan terjadi yang berakibat gurun Sahara akan menjadi hijau dalam waktu yang bersamaan. Dalam beberapa hal, kondisi ini mungkin terlihat bagus karena bisa kembali membentuk kolonisasi manusia dan pemukiman penduduk, serta membuat perekonomian Afrika Utara menjadi berkembang. Tapi di sisi lain, juga akan berdampak buruk seperti yang sudah aku bahas sebelumnya, tentang terraformasi gurun Sahara menjadi hutan hijau. Hutan hujan Amazon di Amerika Selatan secara ekstensif mendapat makanan dan pupuk dari debu Sahara yang tertiup angin melintasi samudra Atlantik. Ekosistem di Atlantik sendiri mendapatkan keuntungan dari debu yang subur ini. Menghilangnya pasir di seluruh gurun Sahara akan mengakibatkan rangkaian peristiwa yang gak terduga, yang bisa menyapu bersih seluruh ekosistem di Samudra Atlantik dan hutan Amazon. Dan mungkin saja di luar wilayah itu juga, fenomena ini kemungkinan akan menciptakan bencana iklim yang tidak pernah kita lihat sebelumnya. Jika disimpulkan, menutupi seluruh wilayah Sahara dengan panel surya akan sangat luar biasa. Tapi itu juga tidak bisa dilakukan karena kemungkinannya sangat berbahaya dan sebenarnya itu tidak terlalu penting untuk dilakukan. Kita hanya perlu panel surya seluas wilayah New Mexico untuk memenuhi kebutuhan listrik bagi 8 miliar penduduk di bumi. Dan ini juga tidak perlu berada di satu tempat yang sama. Bisa disebar di seluruh gurun yang ada di dunia, atau di mana saja yang memiliki cuaca panas. Semoga saja di akhir abad ini, kita akan mendapatkan kemajuan yang cukup baik ya. Kamu tahu berapa banyak sesuatu yang menakjubkan di dalam planet ini dan berapa banyak yang ada di luar sana? Seperti biasa, jika kamu mau aku membahasnya, silakan tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Oke, bye-bye. You always pick me up and let me down. We're spinning around. Oke ya. Baik, itu tadi mengenai video yang sangat insightful ya. Bagaimana jika kita menutupi Sahara dengan panel surya ya, seperti itu. Dari video ini banyak sekali sih yang informasi-informasi berharga yang bisa kita petik ya. Nah, Ibu ingin mengundang di antara kalian barangkali yang mau brainstorming ya. Seperti biasa, yang raise hand, baik yang di rumah maupun di sini akan dapat 5 poin ya. Oke, kita buka dulu. Oke, silahkan Ibu membuka kesempatan untuk kalian. Ya, Neng, sebutkan biasa namanya, kemudian silahkan untuk sharing ya.
Oke, silakan Rid. Jadi kan itu pertamanya kan apa yang harus dilakukan kan sebagai semuanya pada ada beberapa wilayah di Afrika dan Amerika yang bisa dijadikan tempat panen sendiri. Nggak semua harus di Maroko gitu kan. Karena kalau misalnya semua di situ, mungkin memang ada dampak positifnya. Seperti itu yang memajukan kehidupan energi yang lebih besar dibandingkan dengan yang kita pakai sekarang. Tapi di samping itu juga banyak dampak negatifnya. Meskipun nggak berdampak sama lingkungan tidak berdampak sama penggusuran wilayahnya, tapi berdampak meningkatnya perbedaan suhu antara darat dan lautan, suhu Sahara yang lebih hijau atau reformasi menghilangnya debu Sahara akan menyebabkan terjadinya bencana di daerah sekitarnya seperti samudra Atlantik sama lalu hutan Amazon. Lalu ini merupakan sebuah bencana yang sangat baik dan bisa dikembangkan, tapi membutuhkan investasi yang besar juga. Kenapa kita rencananya jangan hanya ingin di sekeliling pembatasan Gunung Sahara, karena Gunung Sahara kan merupakan salah satu tempat potensial di dunia. Terus jalur darat atau jalan juga masih jauh berbeda dibanding dengan kota-kota besar yang ada di dunia gitu. Jadi kalau misalnya mereka membangun tengah itu membutuhkan biaya yang sangat besar, apalagi kan tidak ada infrastruktur yang baik yang dapat membantu proses penyebaran baik dari tempat proses distribusinya lalu pemasangannya. Terus kira-kira kalau misalnya Maroko itu dijadikan seluas Meksiko, maksudnya jadi panel surya ini ditetapkan disimpan seluas negara Meksiko, tapi tidak Teluk Meksiko. Karena kalau misalnya itu tempat yang sama ya tadi banyak dampak negatifnya, jadi kita bisa nyebar di tempat-tempat lain gitu, nggak harus tempat yang sama. Oke. Terus kenapa Maroko menjadi tempat terbesar Gunung Sahara menjadi tempat terbesar sinar matahari yang menyerap matahari? Karena terletak di garis sebelah utara, jadi sinar matahari tidak pernah mengalami awan dan dapat dijadikan tempat simpanan tersebut. Oke, sip ya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Rida ya. Oke, terima kasih Rida. Ibu masukkan nih nilai Rida ke KD 3.1 ya. Untuk 3.2 Ibu belum koreksi semuanya ya mengenai perhitungan biaya listrik ya, audit energi biaya listrik di rumah kalian per bulan. Oke, insya Allah hari ini akan Ibu selesaikan. Oke, barangkali yang di rumah mau raise hand, silahkan. Halo? Ya, ada Adinda nih, Adinda Friska. Silahkan Adinda. Adinda bisa on cam terlebih dahulu. Nanti boleh di-off-kan lagi ya. Ibu mohon maaf sinyalnya dari tadi juga waktu nonton video agak putus-putus, gak apa-apa? Gak apa-apa, gak apa-apa. Silahkan Adinda ya. Oke, silahkan Adinda. Iya, makasih Bu. Jadi Bu, kalau menurut Bunda, videonya itu berisi tentang paparan mengenai pemasangan panel surya di Gurun Sahara. Gurun Sahara merupakan gurun terbesar yang ada di bumi dan memiliki titik panas berupa paparan cahaya matahari yang sangat luas. Kemudian Gurun Sahara juga merupakan wilayah paling tepat untuk memasang panel surya. Seperti bagaimana yang dilakukan oleh negara Maroko yang telah membangun pembangkit listrik tenaga surya terbesar di bumi, Maroko juga akan membangun 4 lahan baru di Sahara yang dapat menjadi penghasil listrik untuk dunia. Kemudian, Desertec sebagai investor pembangkit listrik tenaga surya Maroko juga menyetujui apabila jajaran panel surya semakin besar, maka listrik yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Tetapi hal tersebut akan membutuhkan investasi yang sangat besar. Kemudian harus ada pula pemindahan pekerja serta
akan kesulitan melakukan pembangunan karena kurangnya infrastruktur. Setelah itu, biaya untuk pembangunan panel surya sekitar $450 untuk satu panel surya. Tetapi karena ada tambahan pemasangan dan biaya infrastruktur, satu panel surya akan membutuhkan biaya sekitar 14 juta rupiah dan akan membutuhkan $51 triliun Amerika untuk membangun banyak sekali panel surya di wilayah Sahara. Tetapi apabila Sahara dipenuhi oleh panel surya, maka akan terjadi dampak. Dampaknya berupa lahan Sahara yang akan menjadi hijau dan akan menghasilkan bencana iklim di wilayah sekitar Sahara. Terima kasih, Bu. Oke, ya, sama-sama. Adinda, terima kasih banyak ya. Rida dan Adinda, tepuk tangan dulu ya. Terima kasih. Nah, betul sekali apa yang disampaikan oleh Adinda dan Rida tadi. By the way, nilainya sudah Ibu rekap ya, jadi tambahkan 5. Untuk yang lain, tenang, sabar, masih banyak kesempatan. Jadi, tenang ya, semangat, tetap semangat. Jadi, yang tadi kita lihat itu sebetulnya hampir semua sudah dibahas oleh Rida dan Adinda secara detail ya. Luar biasa, keren banget nih kalian walaupun nonton sekali, tapi banyak banget yang bisa di-capture gitu ya, atau banyak yang bisa dibahas, diceritakan kembali. Intinya adalah ya, sebetulnya yang Ibu tangkap dari video ini esensinya adalah betapa luar biasa potensi dari pemanfaatan panel surya ya, energi terbarukan dari matahari ini. Dengan membangun luas setara dengan New Mexico, itu akan bisa menyuplai atau memenuhi kebutuhan listrik yang ada di seluruh dunia. Ya kan? Nah, pertanyaannya, kenapa sampai hari ini tidak bisa dilakukan? Padahal sebetulnya sangat berpotensi dan sangat bisa ya dilakukan. Karena tidak harus berada di satu tempat ya. Tempatnya bisa tersebar di seluruh dunia ya. Misalnya berapa kilo square di Indonesia, lalu di Eropa, lalu lagi di tempat-tempat lain, sehingga digabungkan setara Teluk Meksiko, atau mungkin lebih, karena kan di Sahara itu memang titik terpanas dan intensitas cahaya matahari paling panjang ya, sepanjang tahun, ada yang sampai 4.000 jam, berarti lebih dari 11 jam per hari. Ya kan? Kalau misalnya di Indonesia mungkin kurang dari itu sedikit. Kalau misalnya di Eropa tidak mungkin sepanjang tahun karena kan 4 musim, ya kan? Atau misalnya negara-negara di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Di kutub juga ya, kadang panjang, kadang tidak. Nah, seperti itu kira-kira. Tapi intinya adalah bumi kita itu berpotensi, umat manusia itu berpotensi untuk bisa mentransformasi ya, atau merubah yang namanya energi yang saat ini dipergunakan menjadi energi surya ya. Ini apa ini? Teman-teman udah pada, oh masih ada ya. Oke, sip. Seperti itu. Dan kalau misalnya kenapa harus di pinggir-pinggir Maroko, itu dari biaya transportasi untuk peralatan dan lain sebagainya sangat affordable. Karena kalau misalnya Gurun Sahara dipenuhi dengan panel surya, bukan hanya saja biayanya tinggi banget, ya, 60% GDP dunia loh gitu ya, akan tersedot ke sana, tapi juga kurang menguntungkan untuk ekosistem ya yang ada di dunia secara umum. Bisa dipahami ya sampai sana? Ini adalah sebetulnya membuka wawasan bagaimana bumi kita itu sebenarnya bisa, bumi kita, kehidupan manusia itu untuk kebutuhan energi bisa dipenuhi, bisa disuplai oleh energi surya. Ya, itu kira-kira. Oke, sekarang video yang kedua. Nah, disclaimer ya, video ini
lebih banyak secara teknis membicarakan mengenai kenapa atau prinsip kerja dari panel surya itu sendiri. So actually maybe a little bit mungkin terasa cukup dalam gitu ya materinya, tapi kita cukup pay attention. Lalu karena ini enaknya adalah dengan animasi, jadi walaupun penjelasannya mungkin agak berat, tetapi coba kita pahami sedikit ya. Oke, 1, 2, 3. Dalam 2 dekade terakhir, kontribusi energi matahari ke pasokan energi total dunia telah bertumbuh secara signifikan. Video ini akan menunjukkan bagaimana sel surya atau sel fotovoltaik menghasilkan listrik. Energi dari matahari adalah energi yang paling berlimpah dan tersedia secara cuma-cuma di planet bumi. Untuk memanfaatkan energi ini, kita perlu bantuan dari unsur paling berlimpah kedua di bumi, pasir. Pasir harus diubah menjadi 99,999% kristal silikon murni untuk digunakan dalam sel surya. Guna mencapai hal ini, pasir harus melalui proses pemurnian yang rumit seperti yang ditunjukkan. Silikon mentah akan diubah menjadi bentuk senyawa silikon gas. Dan kemudian dicampur dengan hidrogen untuk mendapatkan silikon polikristal yang sangat murni. Silikon ingot ini dibentuk kembali dan diubah menjadi irisan sangat tipis yang disebut dengan wafer silikon. Wafer silikon adalah jantung dari sel fotovoltaik. Ketika kita menganalisis struktur atom silikon, atom-atom ini saling terikat. Ketika Anda terikat dengan seseorang, Anda kehilangan kebebasan Anda. Demikian pula elektron dalam struktur silikon yang juga tidak memiliki kebebasan bergerak. Agar penelitian menjadi lebih mudah, mari kita lihat struktur 2D dari kristal silikon. Bayangkan atom fosfor dengan 5 elektron valensi yang disuntikan ke dalamnya. 1 elektron bebas bergerak. Ketika elektron dalam struktur ini mendapatkan energi yang cukup, mereka akan bergerak bebas. Mari kita coba membuat sel surya sederhana dan hanya menggunakan jenis bahan berikut. Ketika terkena cahaya, elektron akan mendapatkan energi foton dan akan bebas bergerak. Namun, gerakan elektron ini bersifat acak dan tidak menghasilkan arus melalui muatan. Untuk membuat aliran elektron searah, dibutuhkan kekuatan pendorong. Cara mudah dan praktis untuk menghasilkan kekuatan pendorong adalah P-N junction. Mari kita lihat bagaimana P-N junction menghasilkan kekuatan pendorong. Mirip dengan doping tipe N, jika Anda menyuntikkan boron dengan 3 elektron valensi menjadi silikon murni, akan ada 1 lubang untuk setiap atom. Ini disebut doping jenis P. Jika 2 jenis bahan yang didoping ini bergabung bersama, beberapa elektron dari sisi N akan bermigrasi ke sisi P dan mengisi lubang yang tersedia di sana. Dengan cara ini, daerah deplesi terbentuk, di mana tidak ada elektron dan lubang bebas. Karena migrasi elektron, batas sisi N menjadi sedikit bermuatan positif dan sisi P menjadi bermuatan negatif. Medan listrik pasti akan terbentuk di antara muatan-muatan ini. Medan listrik ini menghasilkan kekuatan pendorong yang diperlukan. Mari kita lihat secara detail. Ketika cahaya mengenai P-N junction, sesuatu yang sangat menarik terjadi. Cahaya mengenai sisi N dari sel PV, kemudian menembus dan mencapai ke daerah deplesi. Energi foton ini cukup untuk menghasilkan pasangan lubang elektron di daerah deplesi. Medan listrik di daerah deplesi mendorong elektron dan lubang keluar dari daerah deplesi. Di sini bisa diamati bahwa konsentrasi elektron di daerah N dan lubang di sisi P menjadi begitu tinggi sehingga perbedaan potensial akan berkembang. Segera setelah kita menghubungkan muatan apapun di antara sisi-sisi ini, elektron akan mulai mengalir melalui muatan. Elektron akan bergabung kembali dengan lubang di sisi P. Dengan cara ini, sel surya terus-menerus memberikan arus searah. Dalam sel surya praktis, Anda dapat melihat bahwa lapisan N bagian atas sangat tipis dan berat diolah, sedangkan lapisan P tebal dan ringan diolah. Ini untuk meningkatkan kinerja sel. Amati pembentukan daerah deplesi. Patut diketahui bahwa ketebalan daerah deplesi jauh lebih tinggi di sini dibandingkan dengan kasus sebelumnya. Ini berarti bahwa karena terkena cahaya,
pasangan elektron lubang dihasilkan di area yang lebih luas dibandingkan dengan kasus sebelumnya. Ini menyebabkan pembentukan lebih banyak oleh sel PV saat ini. Keuntungan lainnya adalah karena lapisan di atas yang tipis, maka lebih banyak energi cahaya dapat mencapai daerah deplesi. Sekarang, mari kita menganalisis struktur panel surya. Bisa dilihat bahwa panel surya memiliki lapisan yang berbeda. Salah satunya adalah lapisan sel. Anda akan kagum melihat bagaimana sel-sel PV ini saling berhubungan. Setelah melewati jari-jari, elektron dikumpulkan di busbar. Sisi negatif bagian atas sel ini terhubung ke sisi belakang sel berikutnya melalui strip tembaga. Dan kemudian membentuk sambungan seri. Ketika Anda menghubungkan sel-sel yang terhubung secara seri, sejajar dengan sel seri lain, Anda akan memperoleh panel surya. Satu sel PV hanya menghasilkan sekitar 0,5 voltase. Kombinasi seri dari koneksi paralel dan sel meningkatkan nilai arus dan tegangan ke rentang yang dapat digunakan. Lapisan EVA pada kedua sisi sel adalah untuk melindungi dari goncangan, getaran, kelembaban, dan kotoran. Mengapa ada dua jenis tampilan panel surya yang berbeda? Ini karena perbedaan struktur kisi kristalin internal. Dalam panel surya polikristalin, beberapa kristal terorientasi secara acak. Jika proses kimia kristal silikon dilakukan satu langkah lebih jauh, sel-sel polikristalin akan menjadi sel-sel kristal mono. Meskipun prinsip-prinsip operasi keduanya sama, sel-sel kristal mono memberikan konduktivitas listrik yang lebih tinggi. Namun, sel-sel kristal mono lebih mahal, sehingga tidak banyak digunakan. Meskipun biaya menjalankan sel PV dapat diabaikan, total kontribusi energi global fotovoltaik surya hanya 1,3%. Hal ini terjadi terutama karena biaya modal dan kendala efisiensi panel surya fotovoltaik yang tidak sesuai dengan opsi energi konvensional. Panel surya di atap rumah memiliki pilihan untuk menyimpan listrik dengan bantuan baterai dan pengendali muatan surya. Namun, dalam kasus pembangkit listrik tenaga surya dalam jumlah besar, penyimpanan yang dibutuhkan tidak mungkin dilakukan. Jadi, umumnya panel surya ini terhubung ke sistem jaringan listrik dengan cara yang sama dengan output pembangkit listrik konvensional lainnya. Dengan bantuan inverter daya, DC diubah menjadi AC dan diumpankan ke grid. Mohon dukung kegiatan edukasi Learn Engineering di patreon.com dan jangan lupa untuk berlangganan saluran berbahasa Inggris kami. Terima kasih. Oke ya. Baik, itu kira-kira mengenai cara kerja sel surya ya. Sebetulnya ini bagaimana kita membicarakan elektron sehingga membentuk arus listrik searah yang akhirnya bisa menyalakan lampu ya, seperti itu. Dan ternyata sangat simpel dan juga bahannya diperoleh dari silikon ya, yang kelimpahannya sangat besar gitu ya di muka bumi. Baik, Ananda, selanjutnya Ibu akan sharing ya, akan sedikit menjelaskan mengenai LKPD yang akan kita kerjakan ya, proyek membuat rumah impian dengan memanfaatkan energi surya ya, atau panel surya. Oke, Ibu akan share screen dulu. Baik, Ibu mohon izin untuk membuka masker dulu ya, karena jarak Ibu dengan yang di rumah lebih dari mungkin 5 km, dan dengan kalian yang ada di sini lebih dari 3 meter ya, karena agak sedikit pengap ya kalau terus-terusan pakai masker. Oke. Nah, Ananda, ini adalah lembar kerja kalian ya. Judulnya adalah Rumah Impian dengan Energi Terbarukan ya. Nah, untuk proyek ini, for your information, kalian akan bekerja satu kelompok itu 12 orang. Ya. Kenapa? Karena peralatan untuk panel surya memang tidak murah ya. Jadi kita optimalkan saja yang telah difasilitasi oleh sekolah. Lalu yang kedua, untuk kelompok, siapa aja nama-nama per kelompok, silahkan kalian atur sendiri.
Yang jelas syaratnya adalah orang-orang yang bisa diajak bekerja sama atau berkolaborasi, ya. Dan yang kedua, Ibu berharap juga rumahnya tidak berjauhan, sehingga kalau nanti ya memungkinkan untuk bekerja di rumah, begitu ya, melanjutkan proyek di sekolah juga difasilitasi, tapi mungkin tidak cukup waktunya, itu memungkinkan. Tetapi syarat nomor 2 tidak jadi mutlak, boleh ditutup. Neng, ditutup pintu, minta tolong. Syarat kedua itu tidak mutlak ya. Kenapa? Karena untuk tugas proyek, terima kasih. Untuk tugas proyek itu banyak yang dikerjakan, ya kan? Jadi bisa nanti bikin video, editing ya. Lalu juga nanti mengerjakan LKPD ya, membuat proyeknya itu sendiri, itu prototipe rumah dengan menggunakan duplex ya, yang nantinya akan ditambah dengan panel surya dan lain-lain. Jadi ada beberapa pekerjaan ketika kalian tidak bisa kerja kelompok di rumah, tidak jadi masalah ya. Jangan sampai mewajibkan harus kerja kelompok di rumah karena sekarang terkendala pandemi. Jadi kalau bekerja di rumah itu pertama harus ada izin dari orang tua. Itu mutlak. Yang kedua adalah kalian sudah divaksinasi 2 kali dan sedang tidak ada gejala sakit apapun ya, atau tidak sakit. Lalu yang ketiga adalah rumahnya tidak terlalu jauh ya dari tempat kerja kelompok. Syarat yang pertama mutlak harus ada izin dari orang tua. Jadi kalau tidak ada izin dari orang tua, jangan sampai maksa gitu ya. Kenapa? Karena pekerjaan di proyek ini banyak lahannya, jadi cari part dan kontribusi yang lain gitu selain itu ya. Oke, Ibu akan membacakan kompetensi dasar. Melalui kegiatan diskusi dan studi literasi, kalian ya siswa-siswi hebat dapat memberi contoh aplikasi perubahan energi yang mencakup energi kimia, listrik, panas, mekanik, serta energi terbarukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan melalui kegiatan proyek, maka kalian dapat membuat panel surya sederhana sebagai contoh penggunaan energi secara berkelanjutan ya. Ibu akan bacakan tantangannya, ini sangat menarik sekali, please pay attention. Energi merupakan kebutuhan dasar manusia yang terus meningkat sejalan dengan tingkat kehidupannya. Bahan bakar minyak atau BBM memegang posisi yang sangat dominan dalam pemenuhan kebutuhan energi nasional. Komposisi konsumsi energi nasional saat ini adalah ya, BBM 52,50%, gas 19,04%, batu bara 21,52%, air 3,73%, panas bumi 3,01%, sedangkan energi baru itu 0,2%. Jadi masih sangat sedikit sekali pemanfaatannya. Kondisi demikian terjadi sebagai akibat dari kebijakan subsidi masa lalu terhadap bahan bakar minyak dalam upaya memacu percepatan pertumbuhan ekonomi. Satu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa produksi minyak bumi Indonesia mengalami penurunan akibat adanya penurunan secara alamiah dan semakin menipisnya cadangan. Oke, jadi ini kita perlu tahu kalau memang kita dihadapkan pada fossil fuel scarcity gitu ya. Jadi kelangkaan bahan bakar fosil ya kan, karena memang cadangannya menipis. Sumber energi ada yang bisa habis seperti minyak tanah, bensin, batu bara ya. Sumber energi ini bisa habis karena dipakai secara terus-menerus. Bahan bakar ini diperoleh dari penambangan sisa-sisa makhluk hidup yang tertimbun jutaan tahun lampau. Proses pembentukannya sangat lama ya. Oke. Energi merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi oleh hampir seluruh negara di dunia. Hal ini mengingat energi merupakan salah satu faktor utama bagi terjadinya pertumbuhan ekonomi suatu negara.
Permasalahan energi menjadi semakin kompleks ketika kebutuhan ekonominya justru membuat persediaan cadangan energi konvensional menjadi semakin sulit. Saat ini total kebutuhan energi di seluruh dunia mencapai 10 terawatt ya. Kalau tadi 13 terawatt ya, setara dengan 3 kali 10 pangkat 20 joule per tahun, dan diprediksi jumlah ini akan terus meningkat ya. Kebutuhan pembangkit listrik di Indonesia saat ini cukup banyak seiring pertumbuhan konsumsi produk elektronik di masyarakat yang semakin tinggi. Kebutuhan energi dalam negeri akan bertambah hingga 55.000 megawatt dalam waktu belasan tahun ke depan, termasuk untuk memenuhi kebutuhan 70 juta masyarakat Indonesia yang saat ini belum mendapatkan listrik. Coba bayangkan, banyak banget ya masyarakat Indonesia yang belum mendapatkan listrik. Kebutuhan yang meningkat terhadap energi juga pada kenyataannya bertabrakan dengan kebutuhan umat manusia untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan bebas dari polusi. Berbagai pertimbangan ini menuntut perlunya dikembangkan sumber energi alternatif yang dapat menjawab tantangan di atas. Produksi listrik saat ini masih banyak menggunakan bahan bakar batu bara, sisanya menggunakan pembangkit energi panas bumi, pembangkit listrik tenaga air ya atau PLTA. Dan masih banyak konversi energi yang digunakan dalam pembangkit listrik walaupun dalam skala kecil. Maka dari itu, teknologi panel surya bisa menjadi alternatif sumber energi yang tak pernah habis. Solar cell atau yang dikenal dengan panel surya memang begitu belum dikenal banyak oleh masyarakat Indonesia, bahkan pemanfaatannya di Indonesia masih berada di bawah angka 1% dari potensi yang ada. Padahal Indonesia berada di garis khatulistiwa sangat mendukung untuk pemanfaatan panel surya karena selalu disinari oleh matahari sepanjang tahun. Kurangnya minat masyarakat terhadap panel surya disebabkan dari kurangnya informasi mengenai pengertian cara kerja, manfaat, hingga yang paling penting biaya yang dikeluarkan untuk melakukan instalasi panel surya. Tantangan, diskusikanlah dengan anggota kelompokmu untuk membuat desain rumah yang menggunakan energi terbarukan dan ramah lingkungan. Anda dapat mengambil referensi rumah yang realistik, ya, maupun imajinatif. Kemudian tuangkanlah hasil diskusi Anda ke dalam sebuah gambar. Buatlah rumah menggunakan stik es krim atau kertas duplex yang merupakan penyederhanaan dari gambar rumah impian yang telah Anda buat bersama kelompok Anda. Tantangan, rumah yang Anda buat memiliki kriteria sebagai berikut. Pertama, rumah minimalis. Bentar. Oke. Rumah minimalis, mana rumah minimalis? Halo, rumah minimalis. Tadi Ibu ke N ya? Enggak kan? Wait a minute. Oh, enggak. Wait. Ya. Yang pertama adalah rumah minimalis dengan tipe 36/72. Berarti kalau kalian punya lahan 40 cm persegi, 40 kali 40, lebar 40, panjang 40, berarti untuk rumahnya itu 20 cm persegi, sisanya untuk halaman. Oke, karena 36/72 kan, 1:2, bangunan dengan lahan 1:2. Oke, lalu memuat 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, 1 dapur, 1 ruang tamu, garasi, dan sumber energi listrik utama menggunakan solar cell ya. Alat dan bahan, nah di sini ada papan triplex, tapi tidak wajib karena bisa diganti dengan kertas duplex maupun stik es krim, tergantung bagaimana kesepakatan kelompok. Sensor atau panel surya, kita sediakan breadboard dari sekolah, lalu lampu dan bahan lainnya ya. Oke, nah ini langkah kerja nomor 1, 2, dan 3 itu dikerjakan, silahkan ya di minggu ini. Minggu depan mudah-mudahan sudah selesai. Pertanyaannya adalah, berdasarkan wacana di atas, tolong tentukan masalah utama yang dihadapi masyarakat. Ya, jadi kalian udah membaca challenge, ya, kira-kira tentukan masalah utamanya apa. Silakan berdiskusi.
Lalu tolong tuliskan minimal 3 alternatif solusi yang memungkinkan untuk menjawab permasalahan yang bisa dilakukan di lingkungan keluarga dan lingkungan terdekatmu. Jadi dari permasalahan tersebut silahkan dicari kira-kira solusinya apa nih, 3 alternatif solusi. Then after that, ya, tolong pilihkan solusi terbaik dari beberapa solusi tersebut di atas. Kemudian alasan mengapa solusi tersebut menurut kalian dianggap sebagai solusi yang paling tepat. Oke, itu kira-kira ya. Jadi sekarang masih kita punya waktu 13 menit. Silahkan kalian berdiskusi untuk menentukan kira-kira per kelompok 12 orang itu siapa saja. Hari ini Ibu ingin minta hasilnya ya, kelompoknya. Oke, siap. Oke, kira-kira itu mungkin informasi dari Ibu. Tadi ada 15 orang yang ikut ya, kenapa tidak ada ini 1 orang lagi? Oke, kalau gitu untuk yang di rumah ya silahkan lanjut berdiskusi dengan WhatsApp atau media yang lain ya. Berdiskusi kira-kira kelompoknya siapa aja. Oke, dan Ibu tutup dulu untuk Zoom supaya tidak terlalu memakan kuota ya. Kita ketemu lagi insya Allah di pertemuan selanjutnya dengan kalian yang ada di sini. Berarti minggu depan bertemu secara online dengan kalian, anak-anak Ibu yang hebat di rumah. Minggu depan kita akan bertemu secara offline. Oke, baik semuanya. Tetap jaga kesehatan ya dan bahagia ya, terus bahagia. Jadi jangan lupa bersyukur. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang luar biasa untuk hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Bentar Ibu screenshot dulu boleh ya? Ya, sudah. Terima kasih. Terima kasih, Bu.